Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa minal adiyatil mukhtarati, termasuk doa-doa yang dipilih. Kenapa dipilih? Karena doa-doa ini diriwayatkan dari Nabi SAW, yang beliau itu punya mukjizat Jawami'ul Kalim, meringkas ucapan tapi banyak makna. Sedikit bicara Nabi itu tapi banyak maknanya, itu Jawami'ul Kalim. Doanya Nabi pun begitu, sedikit tapi penuh dengan makna. Tidak perlu bicara panjang-panjang doanya. Orang kalau doa kan panjang-panjang disebut semua A sampai Z. Kalau Nabi cukup dipotong satu kata sudah mencakup A sampai Z. Itu namanya Jawami'ul Kalim. Dan punya Jawami'ul Khair, mencakup kumpulan-kumpulan kebaikan doanya Nabi. Fis sa'i wa fi kulli makan, dibaca ketika sa'i kalau orang haji ini, yaitu antara Bukit Sofa dengan Marwah, yang dulu Nabi Ismail saat mengeluarkan Zam-Zam di situ. Makanya sumber Zam-Zam nggak jauh dari tempat sa'i Sofa Marwah. Dan ibunya Sayyidah Hajar itu yang mencari air antara Sofa dan Marwah dulu. Ceritanya begini, diabadikan sebagai salah satu ritual dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi tempat yang mustajab di sini. Wa fi kulli makan, dan dimanapun tempat doa ini, karena secara umum Nabi membacanya, berarti dimanapun baik diucapkan, dilafatkan. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa Nabi, diriwayatkan Imam Nasai dari Sayyidah Aisyah, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Sayyidah Ummu Salamah, istri Nabi yang lain, Ummu Salamah ini. Diriwayatkan dari Hakim, Imam Hakim dari sahabat Jabir, dan diriwayatkan Imam Ahmad juga dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Jabir juga. Jadi banyak yang meriwayatkan. Wa humma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kadang dibaca dalam tasyahud akhir salat, itu pun bagus. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati-hati. Hati-hati manusia itu baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah yang maha rahman. Jari itu mudah dibolak-balik, begitupun hati manusia itu Allah mudah membolak-balikkan. Pagi imannya kuat, sore jadi lemah. Pagi kafir, sore bisa Islam. Atau sebaliknya, naudzubillah, pagi muslim, sorenya sudah kafir. Itu Allah gampang membolak-balik hati manusia, itu Allah mudah sekali. Makanya khawatir kita kalau sekarang sudah dapat hidayah, kok dibalik hatinya jadi kufur. Nabi berdoa, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati-hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah tetap atas agamamu, istiqomah atas agamamu. Nah, ini kalau selain Nabi yang berdoa ya pantas.
Kalau Nabi kok seorang maksum yang terjaga dari dosa, yang nggak mungkin mati kafir, Nabi itu mustahil mati kafir. Kok doanya seperti itu? Ini menunjukkan bagaimana Nabi itu tawaduk, rendah hatinya Nabi ini. Dan beliau itu melaksanakan maqamul ubudiyah, maqam seorang hamba, hak seorang hamba. Dan yang paling penting adalah tasyri'an li ummatihi, ini mencontohkan umatnya. Kalau doa itu begini, Nabi saja yang nggak mungkin mati kafir, pasti husnul khotimah saja doa begini, apalagi kita yang belum tentu matinya husnul khotimah, nggak ada yang menjamin. Nah, kita minta supaya sabit qalbi ala dinik, sampai mati agamanya Islam. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Riwayat lain begini, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang maha menanjakkan hati-hati, memalingkan hati-hati, palingkan hati-hati kami kepada taat kepadamu. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu perkara-perkara yang menyebabkan rahmatmu, amal-amal yang menyebabkan rahmatmu kepadaku. Ini doa ini sudah lewat sebenarnya dalam bab salatul hajat di awal ini, diulangi lagi, jadi keterangannya sudah lewat. Wa azaima maghfiratik, perkara-perkara yang membuat ampunanmu, wassalamata min kulli itsmin, selamat dari semua dosa, wal fauza bil jannah, beruntung dengan surga, wan najata minan nar, selamat dari neraka. Wa humma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya minta kepadamu hidayah. Nabi dalam hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, semuanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi berdoanya minta hidayah, Nabi pun minta hidayah, apalagi kita. Waktu kau minta ketakwaan, rasa takut yang mendalam kepada Allah. Wal afaf, afaf ini wiki kalau orang dulu maknai, terjaga. Afaf itu maknanya sianah min matom dunia, terjaga dari tomak-tomak urusan dunia. Berharap urusan dunia itu membuat orang khirs ala dunia. Kalau urusan dunia semangat, kalau urusan ibadah malas. Ini namanya tidak afaf. Kalau orang afaf itu terjaga dari nggak seneng loba dunia, nggak seneng khirs ala dunia, nggak merangsang dunia ini, tapi merangsangnya ibadah. Itu afaf. Nabi meminta hidayah ila siratal mustaqim, waktu khauf, takut kepada Allah, jangan sampai hadar min mukhalafatih, takut kalau melawan Allah. Bil afaf wal afaf wal ghina. Ghina ini ghina nafas. Ghina nafas itu cukup, hatinya kaya, bukan kata hadis, dalam hadis saya itu laisal ghina bi kathratil amwal wal aulad. Wah, orang dikatakan kaya itu bukan karena banyak harta, banyak perkakas rumah tangganya, banyak alat-alatnya, banyak kecukup, tapi yang disebut walakinnal ghina itu ghinan nafas, kaya cukup hatinya. Orang kalau hatinya cukup, walaupun tidak punya harta banyak, tidak punya barang benda perkakas banyak, tapi merasa qanaah, menerima ing pandum, itu maknanya ghina. Kekayaan paling kaya itu qanaah, itu maknanya ghina. Yang diminta Nabi bukan ghoniya tapi ghina, beda. Kalau ghoniya itu kaya, tapi yang diminta itu ghina, cukup. Ghina itu hatinya merasa kaya. Banyak orang punya harta banyak tapi tidak cukup,
tidak merasa kaya kurang terus. Sementara ada orang yang bahagia, mungkin hidupnya sederhana tapi merasa cukup. Ini yang mahal itu kaya hati, bukan kaya harta. Yang diminta Nabi itu kaya hati, ghinan nafas. Wa humma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ini juga diriwayatkan dalam azkar setelah sholat, sudah lewat di bab azkar ba'da sholat dari sahabat Mu'ad. Nabi itu mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, saya mencintaimu. Fakul dubura kulli shalah, katakan setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini disebut hadis yang musalsal bil mahabbah, hadis yang berrantai sanadnya sampai Nabi karena sanad cinta ini. Ketika itu Nabi mengatakan pada Mu'ad, wahai Mu'ad, saya mencintaimu, ucapkan ini setelah sholat, doanya ini. Mu'ad pun menyampaikan itu kepada muridnya, kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, sampai saya dapat hadis dari guru-guru kami pun ada sanadnya. Inni uhibbuk, saya mencintaimu, katakan setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Banyak pernah ditinggalkan doa ini. Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa menyebut, berzikir, menyebutmu, mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husna ibadatik, menjadi hamba yang baik dalam beribadah kepadamu. Ini maknanya doa ini. Dalam doanya ini ada orang mau mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang salah, mengingat Allah dengan cara yang salah, menyukuri nikmat Allah dengan cara yang salah. Nah, ini doa ini supaya Allah menuntun. Ini loh cara supaya kamu berzikir kepadaku yang benar, caranya begini, dituntun oleh Allah. Cara mensyukuri nikmat itu begini, dituntun oleh Allah. Menjadi hamba yang baik beribadah itu caranya begini, dituntun oleh Allah. Ini doa ini supaya dituntun. Nah, ini itu i'anah, pertolongan, dituntun, diberi pertolongan oleh Allah, cara yang benar dalam berzikir, mensyukuri dan beribadah. Wa humma inni as'aluka minal khairi kullih ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nanti dinukil lagi oleh Imam Nawawi dalam bab Jami'ud Du'a nanti ini. Ya Allah, saya minta kepadamu dari kebaikan semuanya, semua bentuk kebaikan. Jadi umum. Kadang orang menganggap itu baik, tapi menurut Allah nggak baik. Ada orang minta kaya karena dia menganggap kalau banyak uang itu baik. Tapi menurut Allah belum tentu. Kalau dia banyak uang jadi maksiat misalnya, jadi nggak jadi ngaji, jadi nggak mau ibadah, malah foya-foya. Nah, ini berarti harta bagi dia nggak baik. Nah, yang tahu seperti itu Allah. Allah yang paling tahu, yang paling mengetahui ukuran seorang hamba. Maka yang diminta bukan harta, bukan pangkat, bukan apapun, tapi al-khair, kebaikan. Karena kadang bagi Allah, mungkin bagi manusia nggak baik, tapi bagi Allah itu baik. Manusia menganggap misalnya banyak uang itu baik, padahal menurut Allah kalau sedikit uangnya malah baik, jadinya malah ingat Allah, ibadah, merasa kurang, merasa butuh dengan Allah. Semua macam kebaikan ini, makanya doa itu Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan itu secara umum, tidak pernah, jarang-jarang Allah, apalagi di Al-Quran, minta secara khusus. Ya Allah, saya minta uang 1 juta misalnya. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan begitu. Allah pun enggak, di Al-Quran enggak begitu. Yang diajarkan minta kebaikan, menjauh dari keburukan, secara umum doanya itu. Wa'udzubika ma'alim tu minhum ma'lam, kebaikan yang saya tahu ataupun yang saya tidak tahu.
tapi Allah tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang saya tahu dan saya nggak tahu. Nah, mungkin orang menganggapnya jelek, buruk, tapi menurut Allah tidak jelek, tidak buruk. Allah yang lebih tahu. Nah, kita maha sedikit pengetahuan. Kita ini maha lemah, tidak tahu secara total. Pengetahuan kita terbatas. Yang tahu secara total ya hanya Allah. Makanya ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wasalukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan apapun yang bisa mendekatkan kepada surga, baik ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan saya meminta perlindunganmu ya Allah dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepada neraka dari ucapan ataupun amal. Walau qara al-Qur'ana kana afdal. Andaikan tidak doa tapi baca Al-Qur'an, maka ini juga lebih utama secara umum. Ada riwayat dari Imam Tabrani dan Baihaqi, Nabi ketika sa'i doanya itu Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan Imam Nawawi mengatakan kalau baca Al-Quran juga utama, seperti dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan wa yustahabbu qiraatul Qur'an fihi, disunahkan baca Quran di tempat sa'i itu. Wayam bagi ayat jemaah baina hadil azkari wa ta'awati wal qur'ani. Seyogianya dikumpulkan yang baca zikir-zikir, baca doa-doa, dan baca Al-Quran, diamalkan semua. Ini paling baik ini. Fa'in aradal iktisara atabil muhimmi. Tapi kalau dia pengen yang ringkas, nggak banyak-banyak, maka atabil muhim, lakukan yang penting. Paling penting yang mana? Apa doa, apa zikir, apa Al-Quran. Faslun wa alam.